Kisah ini dimulai di sebuah penjara di Korea Selatan, di mana seorang tahanan yang sangat berpengaruh dan disegani berada. Tahanan tersebut adalah Kim Kang-hun, seorang bos mafia yang sangat ditakuti. Bukan hanya para tahanan yang merasa takut kepadanya, tetapi juga para sipir penjara. Suatu hari, Kang-hun melakukan olahraga ringan dengan berlari mengelilingi lapangan penjara. Seorang sipir tua berusaha berbicara dengannya, namun sebelumnya ia harus meminta izin kepada pengawal pribadi Kang-hun, yang ternyata juga seorang tahanan. Sipir ini ternyata sudah menjadi pelayan setia Kang-hun selama 2 tahun 8 bulan di penjara. Sipir tersebut ingin mengucapkan terima kasih karena selama ini Kang-hun telah membantu keluarganya dan bahkan mempromosikannya. Di tengah percakapan mereka, telepon Kang-hun berbunyi. Ternyata, itu adalah panggilan dari putranya. Meskipun Kang-hun adalah seorang bos kriminal yang kejam dan berbahaya, ia tetaplah seorang ayah yang sangat perhatian terhadap putranya. Kang-hun mengirimkan hadiah berupa motor besar, yang merupakan impian putranya, sehingga membuat anaknya sangat bahagia. Sementara itu, ada seorang ayah lain bernama Song Pan-ho, seorang hakim yang berhati tulus dan sangat teliti dalam menangani setiap kasus. Sebelum berangkat kerja, Pan-ho memperhatikan putranya yang masih tertidur. Ia kemudian pergi bekerja dengan menggunakan taksi, dengan rencana untuk singgah ke sebuah proyek pembangunan gedung yang sedang mengalami banyak masalah. Di tempat lain, putra Pan-ho, Song Ho-yong, sudah berada di makam ibunya sejak pagi hari, karena hari itu adalah peringatan kematian sang ibu. Ho-yong tampak sangat sedih sambil menatap foto ibunya. Setelah menerima telepon, Ho-yong bergegas pergi mengendarai mobil peninggalan ibunya. Ternyata, Ho-yong mengidap penyakit asma yang sangat parah. Kondisinya semakin memburuk karena kesedihan yang ia rasakan saat berkendara, hingga membuatnya kesulitan mengendalikan mobil. Di sisi lain, putra Kang-hun, yang sangat gembira dengan hadiah motor sport dari ayahnya, mengendarai motor tersebut dengan kecepatan tinggi. Dengan kondisi Ho-yong yang semakin buruk dan motor yang melaju dengan cepat, tabrakan antara keduanya pun tak dapat dihindari. Ho-yong terlempar jauh dan mengalami luka berat di kepalanya. Dengan penuh rasa takut, Ho-yong mendekati Kang-hun yang sudah dalam kondisi kritis. Ponsel Kang-hun berdering, dan ternyata itu adalah panggilan dari ibunya. Namun, karena rasa takutnya, Ho-yong memutuskan untuk tidak menjawab panggilan tersebut. Melihat kondisi Kang-hun yang semakin memburuk, Ho-yong mencoba menghubungi layanan darurat. Sayangnya, serangan asmanya kambuh, membuatnya sulit berbicara. Ia segera bergegas menuju mobilnya untuk mengambil obat sambil mendengarkan instruksi dari operator darurat. Ho-yong kemudian mencoba menghubungi ayahnya, tetapi tidak tersambung. Sementara itu, Pan-ho, ayahnya, sedang memimpin sidang terkait kasus runtuhnya sebuah apartemen yang menyebabkan kematian para pekerja. Sebagai hakim yang jujur, Pan-ho mempertimbangkan dengan matang sebelum menjatuhkan hukuman. Dalam persidangan, ia menunjukkan beberapa bukti foto yang diambilnya langsung dari lokasi kejadian. Akhirnya, Pan-ho memutuskan bahwa pimpinan perusahaan konstruksi bersalah atas runtuhnya bangunan tersebut. Setelah persidangan selesai, Pan-ho mengaktifkan ponselnya dan melihat banyak panggilan tak terjawab dari putranya. Ia segera menelepon kembali, namun tidak dijawab. Ketika Pan-ho tiba di rumah, ia menemukan Ho-yong tampak sangat stres dan kesulitan berbicara. Ho-yong akhirnya menceritakan kecelakaan yang dialaminya. Sebagai seorang hakim yang menjunjung tinggi keadilan, Pan-ho menyarankan Ho-yong untuk bertanggung jawab dan menghadapi situasi tersebut dengan jujur. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Pan-ho sempat ragu mengingat kondisi kesehatan Ho-yong yang semakin memburuk. Namun, sebagai hakim yang selalu menjunjung tinggi integritas, Pan-ho meyakinkan dirinya bahwa segalanya akan baik-baik saja. Ketika Pan-ho memasuki kantor polisi, suasana tampak panik karena kecelakaan yang terjadi pada pagi hari itu. Pan-ho melihat berita dan mengetahui bahwa korban kecelakaan tersebut adalah putra kedua Kim Kang-hun.
Ia mulai merasa ragu, karena Kang Hun dikenal sangat kejam, dan bisa saja nyawa putranya terancam jika ia dipenjara. Akhirnya, Pan-ho memutuskan untuk segera membawa Hoyong keluar dari kantor polisi. Ketakutan Pan-ho sangat besar. Di dalam penjara, rumor tentang kematian putra Kang Hun mulai menyebar. Para tahanan lainnya pun menjadi cemas, khawatir hal ini akan menimbulkan kekacauan di antara mereka. Kim Kang Hun, yang mendengar berita kematian putranya, tampak sangat terpukul oleh kehilangan putra kesayangannya. Ketika salah seorang sipir mengatakan bahwa ia akan mengajukan cuti untuk Kang Hun, ia menegaskan bahwa ini bukan hanya soal cuti, melainkan bahwa ia akan segera bebas melalui bantuan pengacaranya. Sementara itu, Pan-ho mulai menginterogasi putranya dan berusaha memanipulasi barang bukti. Hakim yang selama ini dikenal memegang teguh integritas dan kejujuran kini mulai menyimpang demi menyelamatkan putranya. Saat ia berusaha menyingkirkan barang bukti, Pan-ho dikejutkan oleh kemunculan tetangganya yang menyapanya dari seberang rumah. Dalam pemberitaan media, kasus kecelakaan putra Kang Hun dikaitkan dengan konflik internal dalam organisasi kriminal Kang Hun sebelumnya. Media menyebarkan rumor bahwa kecelakaan itu adalah bentuk balas dendam atas kematian beberapa pemimpin geng lain, dan Kang Hun dicurigai sebagai pelaku utama. Ketika Kang Hun akhirnya dibebaskan, sekelompok reporter sudah menunggu untuk meliput kemunculannya. Di sisi lain, setelah menyingkirkan barang bukti, Pan-ho membuangnya ke truk pengangkut sampah. Ia kemudian mendatangi tempat penampungan mobil bekas dengan alasan ingin melakukan penyelidikan ulang terhadap barang bukti kendaraan dari kasus yang ia tangani sebelumnya. Sebenarnya, Pan-ho berusaha mendapatkan lampu depan mobilnya yang sedang berada di bengkel. Setelah berhasil mengambil lampu tersebut, ia memasangnya kembali ke mobil dengan bantuan tutorial dari internet, demi menghilangkan jejak kecelakaan. Kini, pemberitaan mengenai perusahaan milik Kang Hun menjadi topik utama di media. Kang Hun kemudian pergi melihat langsung kondisi jenazah putranya dan mendengarkan penjelasan dari penyidik mengenai kondisi putranya setelah kecelakaan hingga meninggal dunia. Ia lalu menanyakan bagaimana nasib pelaku dalam kasus ini. Menurut penyidik, pelaku akan dihukum 5 hingga 10 tahun penjara. Kang Hun tampak tidak puas dengan hukuman yang berlaku di negaranya. Setelah penyidik menunjukkan bukti rekaman panggilan darurat saat kecelakaan, Kang Hun akhirnya mengetahui bahwa ada jeda waktu di mana putranya masih bisa diselamatkan, tetapi pelaku tidak melakukannya. Tangis Kang Hun pun pecah, meratapi nasib putra kesayangannya. Di rumah duka, ibu dari putra Kang Hun terlihat menangis dan sangat menyesali apa yang telah terjadi. Kakak dari putranya, Kim Sang-yuk, yang baru saja kembali dari Amerika, datang mengunjungi rumah duka dan meminta ayahnya untuk segera mengambil tindakan. Namun, sang ibu secara terang-terangan mencurigai Sang-yuk sebagai pelaku kematian adiknya, karena selama ini ia selalu membenci adiknya. Ketegangan dalam keluarga ini pun semakin memanas. Pan-ho kemudian menemui seorang temannya yang merupakan politikus bernama Jong Yiwa, yang telah lama dikenalnya sejak pemakaman istrinya. Jong Yiwa adalah orang yang sangat dipercayai oleh Pan-ho. Mengetahui bahwa Pan-ho sedang menghadapi masalah, Jong Yiwa memintanya untuk bercerita. Namun, Pan-ho tampaknya enggan membuka semuanya dan hanya meminta bantuan kepada Jong Yiwa untuk mengurus mobil istrinya, karena putranya terus mengingat kenangan bersama ibunya saat berada di mobil tersebut. Jong Yiwa memahami keinginan Pan-ho dan setuju untuk menyingkirkan mobil istrinya. Setelah mengantar Pan-ho ke dalam taksi, Jong Yiwa segera menghubungi seseorang untuk mencuri mobil milik istri Pan-ho. Ketika Kim Sang-yuk keluar dari rumah duka, para reporter langsung mengerubunginya, menanyakan kondisi ayahnya serta situasi pergantian kepemimpinan di perusahaan keluarganya. Sang-yuk terlihat geram dan menyatakan bahwa ia berencana menghabisi pelaku yang menabrak adiknya. Ia tidak puas jika pelaku hanya dihukum penjara.
Di sisi lain, Panho tampak sangat frustrasi, namun tetap berusaha menghibur putranya. Ia menjelaskan bahwa korban yang tertabrak adalah putra Kim Kang-hun, sehingga bisa membahayakan Hoyong karena Kang-hun dikenal sebagai sosok yang sangat kejam. Keesokan harinya, mobil milik istri Panho direkayasa untuk dicuri oleh Lee Sang-taek, seorang anak buah Jong I-hwan, yang merupakan saingan dari kelompok Kang-hun. Setelah itu, Panho mengajak Hoyong untuk mengunjungi makam ibunya. Setelah mereka selesai berdoa, mereka pulang. Namun, ketika Panho melihat petugas di pemakaman sedang mengganti kamera CCTV, ia berhenti sejenak untuk memastikan bahwa rekaman yang menunjukkan mobil Hoyong sebelumnya sudah tidak ada lagi, mengingat CCTV tersebut sudah mati selama 4 hari. Sang Yu kemudian mendatangi sebuah geng lain yang ia curigai terlibat dalam kematian adiknya. Ia memberikan ancaman kepada mereka, meminta agar mereka segera menemukan pelaku sebenarnya, atau mereka akan dicurigai sebagai pelaku pembunuhan adiknya. Sementara itu, Kim Kang-hun terus memutar berulang kali rekaman panggilan darurat saat kecelakaan putranya terjadi, merasakan kesedihan dan amarah yang mendalam. Cerita kembali mengingatkan pada insiden tabrakan antara Hyun dan Hoyong. Setelah tabrakan tersebut, Hoyong segera menghubungi layanan darurat, tetapi asmanya kambuh. Ia mencoba menelepon ayahnya untuk meminta petunjuk, namun panggilan itu tidak tersambung. Dalam keadaan panik dan ketakutan, Hoyong meninggalkan lokasi kejadian, membawa mobilnya ke bengkel untuk memperbaiki bumper depan yang rusak serta ban yang kempes. Untuk menutupi pakaiannya yang berlumuran darah, ia mengenakan jaket. Dalam perjalanan pulang, ponselnya terus-menerus berdering karena panggilan berulang dari layanan darurat. Karena semakin panik, Hoyong akhirnya melemparkan ponselnya ke dalam air. Begitulah kronologi yang ia ceritakan kepada ayahnya setelah kecelakaan itu. Setelah mendengar pengakuan putranya, Panho segera bertindak. Ia mendatangi bengkel tersebut dengan alasan ingin memeriksa apakah pacarnya berselingkuh, sambil berharap menemukan rekaman CCTV yang merekam kejadian tersebut. Dengan iming-iming sejumlah uang, pihak bengkel setuju memenuhi permintaan Panho. Panho dengan cerdik memilih waktu yang berbeda untuk memeriksa rekaman agar tidak mencurigakan. Ketika ia akhirnya menemukan rekaman yang menunjukkan keberadaan Hoyong di lokasi kejadian, Panho meminta waktu 5 menit untuk memeriksanya secara pribadi. Didorong oleh ketegangan media dan tekanan dari pihak bengkel, Panho menjadi semakin resah. Ia pun berhasil menghapus rekaman tersebut tanpa diketahui pemilik bengkel. Setelah itu, Panho memastikan tidak ada orang di bengkel yang mencurigai tindakannya. Jika nanti rekaman itu ditemukan, Hoyong harus terus menyangkal, dibantu dengan ekspresi wajah yang meyakinkan. Sementara itu, Lee Sang-taek, pencuri mobil milik istri almarhum Panho, mendatangi putranya yang bekerja di minimarket untuk memberikan uang guna membiayai perawatan adiknya di rumah sakit. Hubungan yang tidak harmonis antara mereka terlihat jelas. Panho kemudian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan pencurian mobil istrinya. Karena mobil tersebut memiliki nilai sentimental tinggi bagi anaknya, Panho meminta agar polisi segera menghubunginya jika menemukan mobil tersebut. Ternyata, orang yang menyuruh Lee Sang-taek mencuri mobil Panho adalah Direktur Jong, orang yang sebelumnya ditemui oleh Sang Hyuk. Namun, nasib buruk menimpa Lee Sang-taek ketika ia dihentikan oleh polisi karena menerobos lampu merah. Saat polisi memeriksa mobil dan identitasnya, Lee Sang-taek mencoba menyuap dan memohon belas kasihan, hingga polisi merasa iba dan membiarkannya pergi. Namun, ketika polisi mengonfirmasi bahwa mobil dengan plat tersebut adalah mobil curian, Lee Sang-taek kembali mencoba diamankan, tetapi berhasil melarikan diri. Sesampainya di rumah, Hoyong meminta maaf kepada ayahnya karena sang ayah terpaksa melakukan kejahatan demi dirinya, tindakan yang sangat bertentangan dengan prinsip ayahnya sebagai seorang hakim.
Tidak lama kemudian, bel pintu berbunyi, dan seorang detektif yang sebelumnya menemui Pan Ho datang untuk memberitahukan bahwa mobil Pan Ho telah ditemukan, tetapi pencurinya berhasil melarikan diri. Setelah memeriksa mobilnya, Pan Ho diberi izin untuk membawanya pulang karena statusnya sebagai hakim. Namun, ternyata ban mobil tersebut kempis dan harus diderek. Saat diperiksa, petugas menemukan bahwa penyebab ban kempis tersebut adalah serpihan spatbor motor. Pihak kepolisian pun mencurigai bahwa pecahan itu berasal dari motor yang terlibat dalam kecelakaan yang sedang viral. Detektif kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menyatakan bahwa ini hanya formalitas karena kasus ini ternyata lebih besar dari yang diperkirakan. Ia berencana meminta keterangan dari putra Pan Ho untuk mencocokkannya dengan jawaban dari ayahnya. Ditemani oleh dua detektif, mereka tiba di rumah Pan Ho. Pan Ho segera menuju kamar Hoyung untuk memastikan bahwa Hoyung bisa memberikan jawaban sesuai arahan sebelumnya. Pan Ho tampak cemas ketika detektif mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan menjebak. Tetapi Hoyung berhasil menjawab semua pertanyaan dengan tenang dan diizinkan kembali beristirahat. Sementara itu, proses kremasi jasad Hyun akhirnya dilakukan dengan penuh tangisan. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak sanggup melepas putranya, yang membuat Gang Hun semakin sedih. Kesedihan Gang Hun semakin mendalam ketika ia teringat momen pertama kali Hyun mencabut gigi susunya. Dengan penuh haru, Gang Hun lalu meletakkan gigi susu tersebut untuk dikembalikan kepada mendiang putranya yang tercinta. Sesampainya di rumah, Sang Hyuk bersumpah akan menemukan pelaku yang menabrak adiknya dan menghukumnya sendiri. Mendengar hal itu, ayahnya meminta Sang Hyuk untuk kembali ke Amerika. Sementara itu, istri Gang Hun dengan penuh emosi memintanya untuk segera menemukan pelaku dan memberikan balasan setimpal agar anak mereka bisa beristirahat dengan tenang di alam sana. Ia marah kepada Gang Hun, seolah-olah suaminya tidak cukup sedih dan marah atas kematian putra mereka. Gang Hun menjelaskan bahwa ia sudah terlalu larut dalam kesedihan sehingga tidak memiliki waktu untuk marah lagi. Setelah menghubungi orang kepercayaannya di kepolisian, Gang Hun meminta agar tangan kanannya yang saat ini di penjara bisa dibebaskan. Ia kemudian memutar kembali rekaman panggilan darurat dan memastikan bahwa suara napas di rekaman tersebut bukan berasal dari putranya, melainkan dari seseorang yang mengidap asma. Gang Hun juga memeriksa kondisi mobil milik Pan Ho yang dicurigai sebagai kendaraan yang menabrak motor putranya. Ia meminta detektif untuk menyiapkan data lengkap mengenai Lee Sang-taek. Sesaat setelah Gang Hun pergi, detektif tersebut melapor kepada Sang Hyuk bahwa ayahnya telah memeriksa mobil pelaku. Istri Gang Hun sangat marah ketika mengetahui bahwa pembunuh putra mereka hanyalah seseorang yang menyedihkan seperti Lee Sang-taek. Kim Gang Hun kemudian menyelidiki hubungan Lee Sang-taek dengan sebuah kelompok yang sebelumnya didatangi oleh Hyun. Namun, pemimpin kelompok tersebut menyangkal bahwa ia pernah mempekerjakan Lee Sang-taek. Gang Hun mengancam bahwa jika pernyataan tersebut adalah kebohongan, itu sama saja dengan mengoleskan salep palsu pada luka, dan ia tidak akan segan-segan menghabisi kelompok tersebut. Dari sini, terlihat betapa besar pengaruh dan kekuatan seorang Kim Gang Hun, bos mafia yang sangat ditakuti oleh semua kelompok. Dalam perjalanan, terungkap bahwa kelompok tersebut memang terlibat dalam kasus ini melalui permintaan dari anggota majelis, Jong Ji-hwal, yang meminta Direktur Jong untuk melenyapkan mobil bekas kecelakaan yang ternyata adalah mobil yang menabrak putra Gang Hun. Setelah mengetahui semuanya, Jong Ji-hwal menjadi sangat panik. Ia kemudian menemukan Song Pan Ho telah menunggunya di ruangannya. Pan Ho mengakui bahwa dialah yang menabrak anak Gang Hun. Awalnya, ia berencana menyerahkan diri, tetapi setelah mengetahui identitas korban, ia mengurungkan niatnya. Setelah mendengar penjelasan Pan Ho, Jong Ji-hwal menyadari bahwa nyawanya kini juga terancam. Ji-hwal menyimpulkan bahwa jika Lee Sang-taek ditemukan, permainan ini akan berakhir dan mereka akan ketahuan.
Oleh karena itu, Jihwal menyarankan agar mereka mengirim Lee Sang-taek pergi jauh dan memastikan ia tidak pernah kembali. Sehingga mereka bisa menjauhkan diri dari kasus ini selamanya. Setelah kembali ke kantornya, Pan-ho yang merasa familiar dengan nama Lee Sang-taek mulai mencari dan menemukan sebuah berkas terkait kasus yang pernah ia tangani sebelumnya. Ternyata, nenek dan anak kecil yang pernah datang ke kantornya adalah nenek dan anak Lee Sang-taek. Sementara itu, adik Hyun mendatangi makam kakaknya sambil membawa bunga kesukaan almarhum dan gantungan kunci berbentuk motor. Ia sangat terpukul oleh kesedihan atas kehilangan kakaknya. Saat itu, ia bertemu dengan Hoyung, yang kemudian memberikan sapu tangan kepada adik Hyun untuk menghapus air matanya. Di sisi lain, nenek dan anak Lee Sang-taek dalam perjalanan pulang ke rumah mereka. Saat itu, Pan-ho juga berada di sekitar lokasi untuk mengawasi situasi. Pan-ho merasa bersalah karena telah melibatkan Lee Sang-taek dalam masalah ini. Ketika nenek mengantar cucunya ke kamar mandi, ia menyalakan lampu, dan tiba-tiba terjadi ledakan di dalam rumah. Pan-ho langsung keluar dari mobil dan mencoba menolong nenek yang terluka parah akibat luka bakar. Pan-ho tampak sangat syok dengan kejadian tersebut. Nenek Pan-ho, dengan wajah penuh harap, memintanya untuk menolong cucunya yang masih terjebak di dalam rumah yang dilalap api. Pan-ho tahu betapa pentingnya permintaan itu bagi sang nenek, apalagi cucu tersebut adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Namun, sebelum Pan-ho sempat melangkah lebih jauh, sebuah ledakan dahsyat mengguncang tanah di bawah kakinya. Api yang berkobar hebat telah mencapai tabung gas yang berada di dapur, meledakannya dengan kekuatan yang tak terduga. Ledakan itu menghancurkan harapan terakhir untuk menyelamatkan cucu sang nenek. Dalam sekejap, rumah itu luluh lantak, membawa serta kehidupan cucu yang malang itu. Pan-ho terdiam, tertegun oleh kenyataan pahit yang baru saja terjadi di depan matanya. Hatinya hancur karena ia tahu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kesedihan mendalam dan rasa bersalah mulai merasuk ke dalam pikirannya. Ia adalah seorang hakim yang dihormati, terkenal karena kebijaksanaannya dalam memutuskan perkara. Namun, dalam momen yang menentukan ini, ia merasa gagal untuk melakukan hal yang benar. Pan-ho menyadari bahwa keputusannya, meski didasari niat baik, telah mengakibatkan penderitaan bagi orang-orang baik di sekitarnya. Ia dihantui oleh bayangan wajah nenek yang penuh harap itu, kini berubah menjadi ekspresi kesedihan yang tak terperikan. Penyesalan mulai tumbuh dalam hatinya, semakin besar seiring berjalannya waktu. Pan-ho berlari dan menemukan wanita tua itu sudah terbakar, tetapi masih hidup. Dengan sisa tenaganya, wanita tersebut menunjuk rumahnya, mengisyaratkan bahwa cucunya masih ada di dalam. Tiba-tiba, ledakan kedua terjadi, dan orang-orang mulai berkerumun di lokasi. Pan-ho segera mencari alat pemadam kebakaran dan mulai memadamkan api. Seorang tetangga mencoba menyelamatkan cucu wanita itu, tetapi api terlalu besar untuk dilalui. Tidak lama kemudian, polisi dan petugas pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian, dan Cherim langsung mengevakuasi lokasi kejadian, TKP. Pan-ho, yang tidak ingin menarik perhatian, bersembunyi, karena khawatir kehadirannya akan menimbulkan kecurigaan. Sementara itu, pimpinan Kim diberitahu tentang kebakaran yang merenggut nyawa wanita tua itu dan cucunya. Tak lama, Yiwa menemui Pan-ho, yang berpendapat bahwa kebakaran ini mungkin ulah pimpinan Kim untuk memancing Sang-tae keluar. Dengan kematian ibu dan anak itu, Pan-ho yakin Sang-tae tidak akan tinggal diam. Rencana Pan-ho untuk mengirim Sang-tae ke Asia Tenggara tampaknya tak akan terlaksana. Yiwa kemudian menemui Monyeon, ketua geng Budu. Ternyata, mereka sudah saling mengenal dan sekarang sedang mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Yiwa berkata, jika saja Sang-tae tidak menerobos lampu merah waktu itu, masalah ini tidak akan terjadi. Yiwa lalu meminta mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut dan segera pergi. Di tempat lain, jasad wanita tua dan cucu Sang-tae dibawa ke rumah sakit. Anak tertua Sang-tae, Lee, menangis di kamar mandi karena kehilangan dua orang yang paling disayanginya. Sementara itu,
Pan Ho pulang dari kerja dan menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Penelepon itu mengirim artikel tentang kecelakaan yang melibatkan anak pimpinan Kim, seolah memberitahu Pan Ho bahwa dia tahu Pan Ho terlibat dalam kecelakaan tersebut. Di tempat lain, Hoyong sedang video call dengan Eun, anak bungsu pimpinan Kim. Setelah bertemu di pemakaman, mereka menjalin hubungan dan berencana bertemu di sebuah bar. Seorang bartender mengambil foto mereka karena menganggap mereka pasangan yang serasi. Di sisi lain, Sang Hyuk mendatangi seorang pria di jalan yang sepi. Pria itu pernah bekerja untuk geng Won, dan Sang Hyuk menugaskannya untuk mencari Sang Tae dengan imbalan 1 tas penuh uang. Sementara itu, pimpinan Kim sedang menyelidiki rekaman kesehatan Sang Tae dan menemukan bahwa Sang Tae tidak menderita asma, bertentangan dengan yang terdengar di rekaman telepon anaknya. Pimpinan Kim menyimpulkan bahwa Sang Tae bukan pelakunya. Dalam rekaman tersebut, juga terdengar suara alarm ban kempes, sehingga pimpinan Kim menduga si pelaku mungkin mampir ke bengkel. Ia bersama anak buahnya menyisir bengkel di sekitar TKP dan menemukan rekaman CCTV yang hilang pada tanggal 8 April, kemungkinan dihapus oleh seseorang. Seorang pegawai bengkel mengatakan bahwa seorang pria berusia 50-an yang tampak terhormat pernah datang ke sana. Pimpinan Kim kini memiliki banyak petunjuk dan hanya tinggal mencari pemilik mobil yang dicuri Sang Tae. Sementara itu, di markas geng Budu, anak Sang Tae sedang menelepon ayahnya, tanpa sadar diawasi oleh orang suruhan Sang Hyuk yang kemudian melaporkan lokasi pertemuan Sang Tae dan anaknya keesokan harinya. Sang Hyuk, yang berniat melakukan sesuatu yang berbahaya, meminta pistol dari pria tersebut. Di lain tempat, Pan Ho yang tidak bisa tidur sepanjang malam terkejut mendengar bel rumahnya berbunyi. Ternyata Sang Tae berada di sana dan langsung masuk. Sang Tae makan dengan lahap roti yang ada di meja, membuat Pan Ho hanya bisa terdiam. Setelah selesai makan, Sang Tae menuduh Pan Ho yang menyebabkan keluarganya meninggal. Ia dan anaknya akan kabur ke Kamboja dan meminta Pan Ho untuk mentransfer uang dengan jumlah yang pantas, dan ia akan pergi. Sang Tae memberikan nomor rekeningnya lalu pergi. Cherim, yang sedang berada di TKP kebakaran, mendapat laporan dari ahli forensik bahwa kebakaran tersebut disengaja. Cherim mencurigai pimpinan Kim. Di saat yang sama, pimpinan Kim menemukan bahwa mobil yang menabrak anaknya adalah milik Pan Ho. Tak lama kemudian, Cherim mendatangi kantor pimpinan Kim dan bertanya apakah ia tahu sesuatu tentang kebakaran baru-baru ini. Pimpinan Kim berpura-pura tidak tahu. Setelah Cherim pergi, pimpinan Kim kembali ke bengkel dan menunjukkan foto Pan Ho kepada pegawai bengkel, yang mengonfirmasi bahwa Pan Ho adalah orang yang datang untuk melihat rekaman CCTV. Sekarang semuanya jelas bagi pimpinan Kim, Pan Ho adalah pelakunya. Hari itu, Pan Ho mendatangi Iwa dengan membawa tas penuh uang. Memintanya untuk mentransfer uang tersebut kepada Sang Tae. Pan Ho mentransfer uang senilai 5 miliar kepada Sang Tae. Sang Tae kemudian menelepon Myeon untuk meminta bantuan melarikan diri ke Kamboja malam itu melalui jalur laut. Malam harinya, anak buah Myeon mengantar anak Sang Tae ke pelabuhan untuk menunggu kedatangan Sang Tae. Namun, saat Sang Tae tiba, anak buah Myeon malah bersiap untuk menyerangnya. Sang Tae menyuruh anaknya kabur dan memberikan tasnya. Ia lalu menghadapi anak buah Myeon sendirian. Meski bertarung dengan gagah berani, Sang Tae kalah dalam pertarungan 1 lawan 3 dan ditusuk berkali-kali. Ketika ia hampir terpojok, tiba-tiba terdengar tembakan dari belakang, Sang Hyuk muncul dan menghabisi para penyerang. Setelah melihat Sang Tae yang terluka parah, Sang Hyuk tanpa ragu juga menembaknya. Dengan tindakan brutal itu, Sang Hyuk menghabisi semua yang ia curigai sebagai pelaku yang membunuh adiknya. Sementara itu, Lee, yang bersembunyi dalam kegelapan, merekam seluruh kejadian tersebut. Di tempat lain, Pan Ho yang baru pulang kerja menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Penelepon tersebut ternyata adalah seorang montir di bengkel yang curiga melihat Hoyong ketakutan. Ia mengikuti Hoyong dan melihatnya membuang sebuah ponsel. Setelah itu, montir tersebut melihat berita kecelakaan tabrak lari yang terjadi tak jauh dari bengkelnya dan menyadari bahwa Hoyong mungkin pelakunya. Sekarang,
Ia memeras Panho dan meminta uang sebagai imbalan agar tidak membocorkan apa yang ia ketahui. Keesokan harinya, polisi datang ke pelabuhan dan mengevakuasi tempat kejadian. Mereka menemukan jasad Sang Tae dan 3 anggota geng Budu. Berita ini sampai ke telinga Mion dan pimpinan Kim. Pimpinan Kim segera mendatangi Mion untuk meminta penjelasan. Di markasnya, Mion mengakui bahwa mereka memang berencana menghabisi Sang Tae malam itu, tetapi tidak menyangka anak buah mereka sendiri juga akan tewas. Mion melanjutkan dengan menjelaskan bahwa ia menemukan peluru yang bersarang di tubuh anak buahnya. Dan salah satu dari orang yang diseret masuk adalah suruhan Sang Hyuk. Orang tersebut mengaku bahwa Sang Hyuk memerintahkannya untuk memberikan pistol, dan peledakan yang menewaskan keluarga Sang Tae ternyata merupakan perintah dari istri pimpinan Kim. Kini, pimpinan Kim terpojok, anak dan istrinya terlibat dalam balas dendam tanpa sepengetahuannya, yang membuat situasi semakin kacau. Sementara itu, Lee terlihat menelepon seseorang dan menunggu di sebuah kafe. Ternyata, ia bertemu dengan Cherim dan meminta perlindungan polisi karena seluruh keluarganya telah tewas. Lee juga menunjukkan rekaman kejadian malam sebelumnya. Cherim lalu menunjukkan rekaman tersebut kepada Panho, yang memperlihatkan jelas bagaimana Sang Hyuk, anak pertama pimpinan Kim, menembak Sang Tae. Cherim berkata bahwa ini membuktikan pimpinan Kim berniat membalas dendam pada Sang Tae. Di saat yang sama, pimpinan Kim diam-diam mendatangi rumah Panho. Rumah itu kosong, dan ia masuk lalu memeriksa kamar Hoyong. Di antara buku-buku, terselip foto Hoyong dan Eun saat di bar, tetapi untungnya pimpinan Kim tidak melihat foto itu. Ia duduk di sofa dan merokok, sementara itu, Sang Hyuk berada di bandara, berniat kembali ke Amerika. Namun, petugas bandara menemukan larangan terbang atas nama Sang Hyuk, yang membuatnya curiga bahwa dirinya dalam masalah. Tidak lama kemudian, petugas keamanan muncul, dan Sang Hyuk panik, berusaha melarikan diri. Meski hampir tertangkap, ia akhirnya berhasil lolos. Berita ini sampai ke telinga pimpinan Kim, yang menyadari bahwa polisi sudah mengetahui Sang Hyuk sebagai pelaku pembunuhan Sang Tae. Pimpinan Kim lalu mendatangi asisten istrinya, yang disuruh meledakkan keluarga Sang Tae, dan bertanya apakah istrinya yang menyuruh mereka. Sebelum asisten itu sempat menjawab, pimpinan Kim menembaknya tepat di kepala. Sang Hyuk, yang gagal terbang, berencana kabur melalui jalur laut. Ia menghubungi rekan yang seorang detektif untuk menyiapkan kapal. Namun, tanpa sepengetahuannya, rekannya itu sudah dicurigai oleh Cherim dan mereka membawanya untuk menunjukkan lokasi Sang Hyuk. Cherim kini memburu Sang Hyuk, yang akan kabur malam itu. Ketika Sang Hyuk tiba di pelabuhan dan mulai naik kapal, tiba-tiba kapal patroli polisi menghentikan mereka. Sang Hyuk tak bisa kabur lagi. Cherim menangkap Sang Hyuk, membawanya ke sebuah gudang, dan mulai menginterogasinya. Cherim memperlihatkan video yang memperlihatkan Sang Hyuk membunuh Sang Tae, tetapi Sang Hyuk membantahnya. Cherim menambahkan bahwa ada saksi yang melihat kejadian itu dan dalam perlindungan polisi, sehingga Sang Hyuk tidak akan bisa lolos. Di tempat lain, Panho mendatangi bengkel montir yang memerasnya. Sambil menunggu di mobil, Panho menerima telepon dari Cherim yang memberitahunya bahwa Sang Hyuk telah ditangkap. Tak lama kemudian, montir tersebut datang, tetapi pergi lagi. Panho mengikutinya hingga ke sebuah gudang. Di dalam gudang, montir tersebut muncul dan membuat Panho terkejut. Panho mencoba bernegosiasi, tetapi montir tersebut meminta 1 miliar won agar bisa kembali ke negaranya dan hidup enak. Panho, yang tidak punya uang sebanyak itu, meminta keringanan. Montir itu tiba-tiba marah dan mencekik Panho. Tiba-tiba, asisten pimpinan Kim muncul dan menendang montir tersebut, lalu memukulnya hingga babak belur. Tidak lama kemudian, pimpinan Kim muncul. Panho berlutut di depannya, memohon ampun. Pimpinan Kim bingung bagaimana bisa seorang hakim terhormat memanipulasi kejahatan dan membunuh anaknya. Panho mengatakan kalau ia tidak mempunyai pilihan. Pimpinan Kim mengacungkan pistolnya ke arah Panho, tetapi Panho dengan cepat berkata kalau anak pertamanya, Sang Hyuk, tertangkap dan terbukti membunuh 4 orang di pelabuhan. Hukumannya berat, bisa jadi hukuman mati.
Ia bisa membantu menyelamatkan Sang Hyuk dan mengingatkan pimpinan Kim agar jangan sampai kehilangan anaknya lagi. Pimpinan Kim terdiam sejenak. Menahan amarahnya, lalu menembakkan pistolnya ke arah belakang Pan-ho, dan meminta Pan-ho untuk membuktikan kata-katanya sambil menunjuk ke arah montir yang terkapar di lantai. Ia meminta Pan-ho untuk menembak montir tersebut dan semua perbuatannya direkam oleh asistennya. Pan-ho yang mulai terancam hidupnya, terpaksa melakukan apa yang disuruh pimpinan Kim dan menghabisi montir itu. Pan-ho terkejut dan syok, dia baru saja menghabisi nyawa seseorang yang tidak bersalah. Kini, pimpinan Kim tidak peduli dan menuntut agar putranya, Sang Hyuk, harus dibebaskan, atau nyawa Pan-ho yang akan menjadi taruhannya. Di dalam mobilnya, pimpinan Kim memerintahkan asistennya untuk mencari informasi mengenai Cherim, seorang polisi yang menangkap Sang Hyuk. Sore harinya, Pan-ho menemui Cherim. Cherim menunjukkan lokasi di mana Sang Hyuk sedang diinterogasi, sebuah tempat yang sengaja dirahasiakan agar pimpinan Kim tidak bisa menemukannya. Cherim juga menjelaskan bahwa ada 3 bukti penting untuk memenjarakan Sang Hyuk. Pertama, video yang telah mereka lihat. Kedua, seorang saksi bernama Lee, anak dari Sang Tae. Dan ketiga, senjata yang digunakan oleh Sang Hyuk. Cherim sedang melacak asal-usul senjata tersebut. Setelah menginterogasi Sang Hyuk dan beberapa anak buahnya, polisi mendapatkan nama seseorang bernama Jo-bin. Jo-bin adalah orang yang diminta oleh Sang Hyuk untuk mencari senjata. Namun, ketika Cherim dan timnya menggerebek rumah Jo-bin, mereka menemukan Jo-bin telah tewas dalam kondisi tergantung, seseorang telah membunuhnya. Cherim merasa frustrasi dan marah atas kejadian ini. Setelah berbicara dengan Pan-ho tentang perkembangan kasus, Cherim yang tampak sudah mabuk memesan taksi untuk pulang. Namun, Pan-ho sempat melihat pengemudi taksi tersebut terlihat mencurigakan. Keesokan paginya, Pan-ho mencoba menemui Cherim di kantor polisi, tetapi Cherim belum datang. Pan-ho mulai curiga bahwa pengemudi taksi semalam mungkin adalah anak buah pimpinan Kim. Pan-ho bersama seorang polisi pergi ke rumah Cherim dan menemukan rumah tersebut dalam keadaan berantakan. Pan-ho yakin bahwa Cherim telah diculik oleh pimpinan Kim. Malam harinya, Pan-ho berhasil menemukan mobil pimpinan Kim dan menghentikannya di tengah jalan. Pan-ho marah dan meminta agar pimpinan Kim tidak menyakiti Cherim. Namun, Pan-ho justru diseret dan disiksa oleh anak buah pimpinan Kim. Pimpinan Kim sengaja melakukan hal ini untuk menunjukkan kekuasaannya. Meski begitu, Pan-ho tidak menyerah. Dia menemui Yua dan menceritakan kejadian yang menimpanya, di mana pimpinan Kim telah mengetahui bahwa Pan-ho adalah pelaku yang menabrak anaknya. Yua kemudian menemui Myeon dan mengungkapkan rencananya untuk menyerang balik pimpinan Kim dengan cara membantu Pan-ho agar bisa memasuki gedung biru, sehingga ia memiliki kekuatan untuk melawan pimpinan Kim. Sementara itu, di kantor polisi, seorang jaksa bernama Jaksa Kang datang untuk menangani kasus Sang Hyuk. Ia tampak tidak puas dengan penyelidikan polisi yang hanya akan mengungkap kejahatan Sang Hyuk, sementara kejahatan pimpinan Kim tidak dilaporkan sama sekali. Jaksa Kang kemudian mendatangi rumah pimpinan Kim. Jaksa Kang adalah jaksa yang pernah membuat pimpinan Kim di penjara beberapa tahun yang lalu. Kali ini, dia memperingatkan pimpinan Kim bahwa dia sudah mengetahui kasus yang melibatkan anaknya baru-baru ini, dan ia bisa saja menjebloskan pimpinan Kim kembali ke penjara. Setelah itu, Jaksa Kang naik taksi, namun tiba-tiba pengemudi taksi mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Jaksa Kang dibawa ke markas Budu dan bertemu dengan Myeon. Ternyata, Myeon memiliki informasi penting tentang istri pimpinan Kim, yang diketahui sebagai pelaku ledakan dan kebakaran yang menewaskan keluarga Sang Tae beberapa waktu lalu. Dengan informasi ini, Jaksa Kang berencana menangkap istri pimpinan Kim. Sementara itu, Pan-ho didatangi oleh asisten pimpinan Kim yang memintanya untuk bertemu. Saat berada di sebuah gudang, pimpinan Kim menunjukkan beberapa foto yang memperlihatkan Pan-ho bersama Yua, yang membuat pimpinan Kim sangat marah. Di tempat lain,
Jaksa Kang mendatangi rumah pimpinan Kim dengan membawa surat perintah penangkapan untuk menangkap istri pimpinan Kim atas tuduhan peledakan dan pembakaran yang menewaskan keluarga Sangte. Pimpinan Kim kemudian meminta penjelasan dari Pan-ho mengapa Jaksa Kang menyelidiki kasus kebakaran keluarga Sangte, dan menuduh bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Pan-ho. Tak lama kemudian, pimpinan Kim menerima informasi bahwa istrinya telah ditangkap oleh Jaksa Kang. Sementara itu, Pan-ho hanya bisa terdiam. Istri pimpinan Kim, di sisi lain, tetap tenang dan santai, seolah-olah yakin bahwa suaminya akan segera membebaskannya. Jaksa Kang mencoba mengintimidasinya dengan menunjukkan bukti berupa video yang memperlihatkan seorang pria menerima telepon dari seorang wanita. Namun, bukti tersebut tidak cukup kuat karena tidak ada bukti langsung yang mengaitkan istri pimpinan Kim dengan kejahatan tersebut. Sementara itu, Pan-ho merasa bahwa dirinya diawasi oleh anak buah pimpinan Kim selama beberapa hari terakhir. Pada siang hari, Pan-ho membahas kasus istri pimpinan Kim bersama rekan-rekannya. Dari berkas kasus tersebut terlihat bahwa bukti-bukti untuk mendakwa istri pimpinan Kim masih kurang. Ketika istirahat siang, Pan-ho pergi ke gym untuk berolahraga. Di sana, asisten pimpinan Kim muncul dan menyampaikan ancaman, menanyakan mengapa istri pimpinan Kim belum juga dibebaskan. Pan-ho diancam dan bahkan dicekik, tetapi dia menjelaskan bahwa dia harus mengulur waktu. Jika istri pimpinan Kim langsung dibebaskan, akan terlihat seolah-olah Pan-ho berpihak pada pimpinan Kim, dan itu akan menimbulkan kecurigaan dari berbagai pihak. Pan-ho kemudian mengadakan rapat dengan rekan kerjanya, dan menyimpulkan bahwa bukti untuk menangkap istri pimpinan Kim masih kurang dan belum cukup kuat untuk membuktikan kejahatannya. Asisten pimpinan Kim kemudian mengabarkan bahwa istri pimpinan Kim akan segera dibebaskan siang ini juga. Tak lama setelah itu, Pan-ho kembali ke gym. Namun, setelah keluar dengan mengenakan hoodie, anak buah pimpinan Kim terkecoh dan mengira dia adalah orang lain. Pan-ho kemudian berlari dan naik taksi menuju suatu tempat. Di pinggir pantai, Pan-ho masuk ke sebuah restoran, di mana Myeon sudah menunggunya. Mereka membahas cara untuk lepas dari ancaman pimpinan Kim. Pan-ho mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan menjadi kepala staf politik di Istana Kepresidenan, salah satu jabatan tertinggi. Jika ia berhasil mendapatkannya, ia akan mendapatkan perlindungan langsung dari presiden dan tidak akan lagi takut pada pimpinan Kim. Ia juga menambahkan bahwa geng Budu milik Myeon akan mendapatkan dukungan dan perlindungan darinya. Pan-ho kemudian meminta Myeon untuk mencari keberadaan anak dari Sangte, yang merupakan saksi penting dalam kasus ini. Tak lama kemudian, Yiwa muncul dan membawa kabar bahwa dia telah berbicara dengan Dewan Kepresidenan, dan jalan Pan-ho menuju posisi kepala staf politik berjalan lancar. Namun, di luar restoran, seseorang diam-diam mengikuti Yiwa dan memotret pintu ruangan serta sepatu-sepatunya, menduga bahwa ada 3 orang di dalam. Foto tersebut kemudian dikirim kepada asisten pimpinan Kim. Asisten itu kemudian menghubungi orang yang mengikuti Pan-ho dan memintanya untuk mengecek keberadaan Pan-ho di gym. Saat dicari di dalam gym, Pan-ho tidak ditemukan. Mengetahui ada sesuatu yang mencurigakan, Pan-ho segera meninggalkan restoran saat melihat kedatangan asisten pimpinan Kim. Asisten itu curiga saat masuk restoran, hanya menemukan Myeon dan Yiwa di sana, dan berusaha mencari keberadaan Pan-ho. Beruntung, Pan-ho berhasil kabur dan kembali ke gym. Malam harinya, ketika Pan-ho baru saja pulang ke rumah, dia terkejut melihat pimpinan Kim sudah duduk menunggunya di dalam. Pimpinan Kim menanyakan kemana saja Pan-ho pergi hari ini dengan nada curiga. Pan-ho hanya terdiam saat melihat pimpinan Kim duduk di ruang tamunya. Tak lama kemudian, Ho-young, yang baru pulang dari kuliah, masuk dan melihat pimpinan Kim. Keduanya saling terdiam. Setelah beberapa saat, pimpinan Kim bangkit dan berjalan keluar. Namun, di teras, ia melihat sepasang sepatu milik Pan-ho, sepatu yang sama dengan yang terlihat di foto yang dikirimkan anak buahnya tadi siang. Saat itu juga, pimpinan Kim langsung menyadari bahwa Pan-ho, Myeon, dan Yiwa bersekongkol melawannya. Malam itu, pimpinan Kim membuat keputusan yang mengejutkan untuk membalas mereka yang ingin menghancurkannya. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan wilayah kekuasaan geng Budu.
Anggota geng Budu yang ada di sana dihabisi tanpa ampun. Mereka tidak siap menghadapi serangan mendadak ini, dan akibatnya, banyak dari mereka langsung tumbang. Tak jauh dari tempat kejadian, Mion baru saja menyadari apa yang terjadi dan melihat wilayah kekuasaannya terbakar. Dia tahu pasti ini adalah ulah pimpinan Kim. Sementara itu, Yiwa diculik dan dipukuli oleh asisten pimpinan Kim. Asisten pimpinan Kim kemudian menghubungi Pan-ho untuk memberitahukan bahwa nyawa Yiwa dalam bahaya. Pan-ho segera menuju tempat di mana Yiwa dipukuli dan membawanya ke klinik terdekat. Yiwa memperingatkan Pan-ho bahwa mereka semua sedang berada dalam ancaman pimpinan Kim, dan dia khawatir bahwa Mion juga menghadapi ancaman serupa. Ancaman itu ternyata belum berakhir. Suatu pagi, seorang wanita yang sedang jogging menemukan jasad seorang pria di pinggir pantai. Setelah diperiksa, jasad tersebut adalah pria yang dulu ditembak oleh Pan-ho. Tubuhnya membeku, sehingga pihak forensik kesulitan menentukan waktu kematiannya. Pacar pria tersebut menangisi jasadnya, karena mereka sebelumnya berencana untuk menikah dan memulai hidup baru bersama di luar negeri. Di rumahnya, Pan-ho terbangun dan melihat berita di televisi tentang penemuan jasad pria yang ia tembak di tepi pantai. Tak lama setelah itu, ponsel Pan-ho berdering. Asisten pimpinan Kim mengirimkan video yang merekam Pan-ho saat menembak pria tersebut. Video itu menjadi ancaman nyata bagi Pan-ho. Jika video tersebut tersebar, karir dan kehidupannya akan hancur. 2 tahun yang lalu, Hoyong kehilangan ibunya, dan peristiwa itu terus membekas di hatinya. Hoyong sangat terpukul oleh kehilangan tersebut. Pan-ho, ayahnya, pernah berbicara dengan Cherim tentang kejadian itu, dan Cherim merasa bersalah, seolah dia tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apapun sehingga istri Pan-ho harus kehilangan nyawa. Tak lama setelah kejadian itu, Hoyong mengalami depresi berat hingga overdosis obat tidur. Tetapi untungnya nyawanya berhasil diselamatkan di rumah sakit. Saat sadar, Hoyong berkata kepada ayahnya bahwa ini adalah kesalahannya karena tidak bisa melindungi ibunya. Saat ini, Pan-ho sedang memimpin sidang kasus Sang-yuk, yang dituduh membunuh Sang-tae dan beberapa orang lainnya. Jaksa Kang menuntut Sang-yuk atas kejahatan tersebut, tetapi pengacara Sang-yuk membantah semua tuduhan dengan alasan bahwa bukti yang ada tidak cukup kuat. Pan-ho belum bisa memutuskan apakah Sang-yuk bersalah atau tidak, karena persidangan masih berlanjut. Sementara itu, Hoyong sedang berkencan dengan Eun. Hubungan mereka semakin akrab. Ketika Eun pergi ke kamar mandi, ibunya muncul dan berkata kepada Hoyong bahwa dia senang melihat Eun bisa tertawa lepas saat bersama Hoyong. Eun mampu melupakan kesedihannya atas kehilangan kakaknya yang meninggal akibat kecelakaan. Namun, sang ibu memperingatkan Hoyong bahwa jika ia menyakiti Eun, nyawanya akan menjadi taruhannya. Malam harinya, Pan-ho dan Hoyong berbicara. Pan-ho meminta Hoyong untuk pindah ke Amerika dan tinggal bersama pamannya, tetapi Hoyong menolak. Pan-ho terus mendesaknya hingga membuat Hoyong marah. Hoyong bertanya sampai kapan mereka harus terus bersembunyi seperti ini. Dia tahu bahwa orang yang mengancam waktu itu adalah pimpinan Kim, dan jika ayahnya membebaskan Sang-yuk, Hoyong akan menghadapinya dan mengakui bahwa dialah yang menabrak anaknya. Hoyong ingin Sang-yuk dipenjara karena perbuatannya yang membuat ibunya meninggal. Dia juga menyalahkan ayahnya yang pernah membebaskan Sang-yuk, yang menyebabkan ibunya jatuh dalam depresi. Pan-ho terkejut mendengar pengakuan Hoyong dan menamparnya. Fakta yang selama ini mereka hindari untuk dibicarakan akhirnya keluar dari mulut Hoyong. Keesokan paginya, Pan-ho tidak menemukan Hoyong di rumah. Dia menelepon dan mengirim pesan karena khawatir. Dalam perjalanan menuju kantor, Pan-ho naik taksi, tetapi ternyata sopirnya adalah Mion. Mion memberitahu bahwa pimpinan Kim semakin berani dan tidak ragu untuk menggunakan kekerasan, bahkan nyawa Pan-ho bisa menjadi taruhannya. Mion menyarankan agar Pan-ho memenjarakan Sang-yuk dan istri pimpinan Kim, sementara dia akan menghancurkan geng mereka. Hari itu, persidangan Sang-yuk kembali digelar.
Seorang saksi dihadirkan, namun bukan anak Sangte, melainkan seorang pemuda yang melihat kejadian tersebut. Ketika diminta untuk melihat rekaman video dan mengidentifikasi Sang Yuk, pemuda itu mengatakan bahwa dia tidak bisa memastikan apakah Sang Yuk adalah pelakunya karena situasi saat itu sangat gelap. Pengacara Sang Yuk menambahkan bahwa Cherim, polisi yang menangkap Sang Yuk, melakukannya tanpa bukti yang cukup kuat. Panho, sebagai hakim, menanyakan keberadaan Cherim, dan jaksa Kang menjawab bahwa Cherim saat ini menghilang. Persidangan hari itu semakin memperbesar kemungkinan Sang Yuk untuk dibebaskan. Malam harinya, Panho menerima telepon dari asisten pimpinan Kim, yang memintanya datang ke sebuah taman. Di sana, pimpinan Kim menunjukkan Hoyong dan Eun yang sedang bersama di minimarket. Panho sangat terkejut, tidak menyangka hal ini bisa terjadi. Dia langsung berlutut di hadapan pimpinan Kim dan memohon agar anaknya tidak dilibatkan. Meski demikian, pimpinan Kim tampaknya senang melihat anaknya mulai bahagia, dan jelas menyukai Hoyong. Panho berjanji akan memastikan Sang Yuk bebas, dan Hoyong tidak akan menemui Eun lagi. Setelah itu, Panho menemui Hoyong dan mengajaknya pulang. Hoyong, yang mulai menyadari bahwa hubungannya dengan Eun hanya akan memperumit keadaan, memeluk ayahnya dan meminta maaf. Dia berjanji tidak akan menemui Eun lagi. Keesokan harinya, persidangan dilanjutkan. Jaksa Kang kali ini mengungkapkan lebih banyak tentang Sang Yuk dan bisnis keluarganya, One Group. Jaksa menjelaskan bahwa One Group bukan hanya perusahaan biasa, melainkan merupakan organisasi geng yang diduga terlibat dalam berbagai tindak kriminal. Ketika dihadapkan dengan masalah, One Group dikenal memiliki kemampuan untuk menghilangkan bukti, bahkan menghilangkan orang-orang yang terkait. Jaksa Kang juga menyatakan bahwa ia akan menghadirkan saksi kunci, yaitu Cherim. Panho dan Sang Yuk sangat terkejut melihat Cherim hadir di persidangan, karena sebelumnya mereka mengira Cherim telah diculik oleh pimpinan Kim. Ternyata selama ini, Cherim sengaja bersembunyi karena dia tahu bahwa dirinya adalah saksi penting dalam persidangan ini. Cherim memberikan kesaksiannya, mengungkap bahwa ia menerima sebuah video dari Lee, anak Sangte, yang menjadi saksi kunci. Video tersebut merekam saat Sang Yuk menghabisi Sangte dan 3 orang lainnya. Lee kini berada di bawah perlindungan polisi dan akan memberikan kesaksian pada sidang berikutnya. Mendengar kesaksian Cherim, Panho merasa terjepit. Jika Lee berhasil memberikan kesaksian, rencananya untuk membebaskan Sang Yuk akan gagal. Sementara itu, pimpinan Kim yang mendengar perkembangan persidangan, segera memerintahkan asistennya untuk menemukan keberadaan Lee. Di sisi lain, Hoyong mulai menjauhi Eun. Eun, yang bingung dengan sikap Hoyong, datang ke rumahnya dan mencoba menghubunginya berkali-kali, namun tidak mendapat tanggapan. Saat Hoyong sedang berada di perpustakaan kampus, Eun menyusulnya dan dengan polos bertanya mengapa Hoyong menjauhinya, serta mengatakan bahwa jika dia berbuat salah, dia akan memperbaikinya. Dengan berat hati, Hoyong menjelaskan bahwa dia takut pada pimpinan Kim. Jika ada masalah antara mereka, dia dan ayahnya pasti akan disakiti. Mendengar penjelasan itu, Eun terkejut dan terdiam. Tidak lama kemudian, Eun pingsan karena terlalu syok. Malam itu, Panho bertemu dengan Cherim yang ingin menyampaikan sesuatu penting. Cherim mengatakan bahwa selama ini ia mengira Sangte adalah pelaku tabrak lari. Namun setelah ditelusuri, saat kejadian tersebut, Sangte berada di tempat lain. Hal ini membuktikan bahwa Sangte memiliki alibi dan bukan dia pelakunya. Cherim sudah mencurigai seseorang, tetapi belum bisa mengungkapkan siapa orang itu sekarang. Panho hanya terdiam, tampaknya dia menyadari bahwa Cherim mungkin mencurigai Hoyong sebagai pelaku tabrak lari. Sementara itu, Eun yang kini dirawat di rumah pimpinan Kim masih belum sadarkan diri. Pimpinan Kim dan istrinya mulai menyadari bahwa kondisi Eun mungkin disebabkan oleh hubungan Eun dengan Hoyong. Mereka memeriksa ponsel Eun dan menemukan 126 pesan suara. Semuanya berisi tangisan Eun yang bertanya-tanya mengapa Hoyong tiba-tiba memutuskan hubungan dengannya. Pimpinan Kim merasa hatinya hancur mendengar tangisan anak bungsunya. Akhirnya, dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa Hoyong menghadapnya. Tak butuh waktu lama, kini Hoyong duduk di hadapan pimpinan Kim.
Pimpinan Kim meminta Hoyong untuk tetap berada di sisi Eun sampai dia pulih. Hoyong merasa bingung, karena sebelumnya pimpinan Kim yang memerintahkannya untuk menjauhi Eun. Namun, kali ini terdengar lebih seperti ancaman. Hoyong tahu bahwa jika ia menolak, ia dan ayahnya mungkin tidak akan aman. Saat mencoba menahan emosinya, tiba-tiba Hoyong mengalami sesak napas. Ia segera mengambil inhaler untuk meredakan asmanya. Momen itu membuat pimpinan Kim tersentak, karena suara napas tersengal Hoyong sangat mirip dengan suara napas yang terdengar dalam rekaman tabrak lari anaknya. Pimpinan Kim mulai mencurigai bahwa pelaku tabrak lari anaknya sebenarnya adalah Hoyong. Beberapa waktu lalu, Cherim pertama kali bertemu dengan Lee, anak Sangte. Lee memberikan video kejadian di pelabuhan, di mana ayahnya ditembak oleh Sang-hyuk. Lee juga menyebutkan bahwa pada tanggal 8 April, hari terjadinya tabrak lari, ia melihat ayahnya sedang bertengkar dengan neneknya di rumah. Hal ini memberikan Sangte alibi kuat, menegaskan bahwa dia bukan pelaku tabrak lari tersebut. Keesokan harinya, persidangan kembali digelar. Lee, yang duduk di kursi saksi, memberikan kesaksian mengenai kejadian di pelabuhan malam itu. Ia mengatakan bahwa dirinya yang merekam kejadian tersebut, dan orang yang menembak ayahnya serta 3 orang lainnya adalah Sang-hyuk. Yang kini duduk di kursi terdakwa, kesaksian Lee menjadi bukti penting yang memperberat posisi Sang-hyuk. Pan-ho, sebagai hakim, merasa semakin terjepit dan sulit menemukan cara untuk membebaskan Sang-hyuk. Dalam usahanya yang terakhir, ia menelepon seorang pejabat istana kepresidenan bernama Moon-suk. Moon-suk mengatakan bahwa jika Pan-ho ingin menjadi kepala staf politik di istana, ia harus membuktikan bahwa Sang-hyuk bersalah. Hal itu akan menjadi berita besar di Korea, dan Pan-ho akan dianggap sebagai simbol keadilan bagi negaranya. Namun, Pan-ho memohon agar jabatan itu diberikan sekarang, karena ia mendapat tekanan dari pimpinan Kim dan membutuhkan perlindungan dari istana. Moon-suk menegaskan bahwa Pan-ho harus membuktikan dirinya terlebih dahulu dengan memutuskan Sang-hyuk bersalah. Dan baru setelah itu, dalam waktu 2 bulan, ia akan mendapatkan jabatan tersebut. Di sisi lain, Eun akhirnya terbangun dan melihat Hoyong berada di depannya. Dalam keadaan setengah percaya dan penuh emosi, Eun menangis, namun merasa senang. Ia meminta maaf kepada Hoyong, mengira bahwa ayahnya yang memaksanya datang untuk membantu dalam proses penyembuhannya. Hoyong memeluk Eun, mencoba menenangkan tangisannya. Malam itu, Pan-ho bertemu dengan pimpinan Kim. Setelah gagal bernegosiasi dengan pihak istana, ia mencoba melakukan negosiasi dengan pimpinan Kim. Namun, pimpinan Kim menyinggung soal rekaman suara napas tersengal yang sering ia dengar dari ponsel anaknya. Ia mengatakan bahwa suara yang terdengar dalam rekaman itu adalah suara seseorang yang menderita asma. Kemarin, ketika bertemu dengan Hoyong, barulah ia menyadari bahwa Hoyong mengidap asma. Pimpinan Kim kemudian menyimpulkan bahwa selama ini ia mengira pelakunya adalah Pan-ho, tetapi ternyata pelakunya adalah anaknya, Hoyong. Pan-ho merasa ketakutan. Selama ini, ia rela dituduh sebagai pelaku untuk melindungi Hoyong, tetapi kini rahasia itu terbongkar. Pan-ho kemudian menceritakan bahwa 2 tahun lalu, anak pertama pimpinan Kim, Sang-hyuk, telah memperkosa istrinya. Sang-hyuk tidak pernah ditangkap, dan istrinya mengalami trauma hebat hingga akhirnya meninggal. Pan-ho tidak ingin memperpanjang masalah itu, tetapi anaknya, Hoyong, secara tidak sengaja menabrak anak pimpinan Kim. Kini, mereka berdua sama-sama kehilangan orang yang dicintai. Pan-ho melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia akan tetap membantu Sang-hyuk agar bisa bebas, karena masih ada satu cara lagi. Namun, ia memohon kepada pimpinan Kim untuk tidak melibatkan Hoyong dalam masalah ini. Pimpinan Kim kemudian memerintahkan asistennya untuk memeriksa kebenaran pernyataan Pan-ho tentang Sang-hyuk yang telah memperkosa istrinya. Esok harinya, rencana Pan-ho mulai dilaksanakan. Yua dikirim untuk menemui Lee dan mencoba mempengaruhi kesaksiannya. Yua memberitahu Lee bahwa hakim yang memimpin persidangan, yaitu Pan-ho, adalah orang yang telah memfitnah ayahnya sebagai pelaku tabrak lari, yang berujung pada kematian ayahnya. Yua juga menambahkan bahwa Cherim, yang selama ini dipercaya Lee, ternyata bersekongkol dengan Pan-ho. Untuk memperkuat anggapannya, Yua memperlihatkan foto-foto kedekatan antara Pan-ho dan Cherim.
Lee mulai bimbang dan tampak terhasut oleh kata-kata Yua. Ketika Cherim datang dan mengajak Lee masuk, Lee menolak. Yua kemudian mengajak Lee untuk ikut bersamanya. Malam harinya, Lee menemui pimpinan Kim dan mengungkapkan bahwa ia akan mengganti kesaksiannya. Tetapi dengan satu syarat, Pan-ho harus dihukum karena telah memfitnah ayahnya. Pimpinan Kim setuju dan menjanjikan hal tersebut. Keesokan harinya, persidangan kembali menghadirkan Lee. Kali ini, pengacara Sang Yuk bertanya kepada Lee untuk memastikan, apakah benar orang yang ada di video itu adalah Sang Yuk? Namun, kali ini Lee menjawab dengan ragu. Ia menyatakan bahwa ia tidak yakin, karena saat itu kondisinya sangat gelap. Lee menjelaskan bahwa ia diberitahu oleh Cherim bahwa Sang Yuk adalah pelaku yang sering disebut terlibat dalam kebakaran rumahnya, yang menyebabkan nenek dan adiknya meninggal. Pengacara Sang Yuk kemudian mengungkapkan kepada hakim bahwa Lee tinggal bersama Cherim dan Jaksa Kang dengan alasan keamanan. Ia mempertanyakan apakah hal ini membuat Lee bisa dipengaruhi oleh mereka. Terlebih lagi, Cherim dan Jaksa Kang memiliki riwayat pernah menangkap pimpinan Kim dan Sang Yuk beberapa tahun lalu, tetapi gagal. Ada indikasi bahwa mereka menggunakan Lee untuk memenangkan kasus ini demi balas dendam. Situasi mulai berbalik memihak Sang Yuk. Dan rencana Pan-ho tampaknya berjalan sesuai harapan. Setelah persidangan berakhir, Cherim dan Jaksa Kang terlihat kecewa, karena hasil persidangan mungkin akan membebaskan Sang Yuk. Namun, Cherim mengungkapkan bahwa ia masih memiliki satu cara lagi, dan itu adalah cara terkotor yang akan ia lakukan. Malam harinya, Cherim menelepon Pan-ho dan meminta untuk bertemu. Mereka berbincang di sebuah restoran, di mana Cherim mengungkapkan bahwa ia memiliki bukti dan saksi bahwa kecelakaan tabrak lari itu bukanlah kecelakaan biasa. Menurutnya, itu sebenarnya telah direncanakan jauh-jauh hari oleh Hoyong. Jadi, ini bukan sekadar ketidaksengajaan, melainkan pembunuhan berencana. Mendengar cerita Cherim tentang bagaimana Hoyong telah merencanakan tabrak lari terhadap anak kedua pimpinan Kim, Pan-ho terdiam dan menyadari bahwa tindakan balas dendam Hoyong dapat menghancurkan segalanya. Ia kemudian menelepon asisten pimpinan Kim dan memerintahkannya untuk mengurus di Cherim, yang dianggap sebagai ancaman besar bagi rencana mereka. Cerita ini mengungkapkan bahwa Hoyong mungkin telah merencanakan balas dendam atas kematian ibunya, membuat situasi semakin rumit. Cherim kemudian mengungkapkan bahwa beberapa waktu sebelumnya, ia telah menemui pacar pria yang ditemukan tewas di pantai setelah ditembak oleh Pan-ho. Pacar pria tersebut mulai bercerita bahwa 6 bulan yang lalu, seorang pemuda bernama Hoyong berkenalan dengan mereka. Awalnya, Hoyong hanya ingin berteman, tetapi ketika hubungan mereka semakin dekat, Hoyong memberikan uang sebesar 5 juta won dan meminta mereka membuntuti seseorang serta melaporkan setiap kegiatannya kepada Hoyong. Orang yang mereka buntuti ternyata adalah anak kedua pimpinan Kim. Suatu malam, di sebuah kafe, anak pimpinan Kim itu berbincang dengan teman-temannya mengenai kakaknya yang pernah memperkosa istri seorang hakim namun berhasil lolos dari pengadilan. Teman-temannya memuji kekuatan keluarga mereka dalam mengendalikan pengadilan. Mendengar hal ini, Hoyong menjadi sangat marah. Ia kemudian menabrak anak kedua pimpinan Kim saat sedang mengendarai motor baru pemberian ayahnya. Keesokan harinya, ketika Pan-ho bersiap memimpin persidangan, ia menerima telepon mengejutkan dari Myeon. Myeon mengungkapkan bahwa semua kejadian ini disebabkan oleh perbuatan anak Pan-ho. Myeon juga memberitahukan bahwa malam sebelumnya, Hoyong mendatangi anak buahnya dan meminta senjata, mengindikasikan bahwa Hoyong berencana bertindak gegabah lagi. Pan-ho terkejut dan menyadari bahwa situasinya semakin genting. Menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya jalan keluar, Pan-ho kemudian bertemu dengan Moon-suk, salah satu staf kepresidenan, dan menawarkan kesepakatan. Pan-ho menyatakan bahwa ia memiliki cara untuk menghancurkan pimpinan Kim dan gengguan miliknya. Ia bersedia memberikan berkas kriminal pimpinan Kim, namun Moon-suk harus memastikan Pan-ho mendapatkan jabatan di Istana Kepresidenan sebelum persidangan Sang Yuk berakhir. Pan-ho juga mengetahui bahwa bukti kasus kebakaran dipegang oleh Jaksa Kang. Ia menemuinya dan meminta Jaksa Kang menyerahkan bukti tersebut. Jaksa Kang menanyakan kapan terakhir kali Pan-ho bertemu dengan Cherim, karena hingga saat ini Cherim tidak bisa dihubungi, serta apa yang mereka bicarakan saat itu. Pan-ho menjelaskan bahwa Cherim mengancamnya, dan jika ia memutuskan Sang Yuk tidak bersalah,
Cherim akan mengungkap bahwa Hoyong adalah pelaku sebenarnya yang menabrak anak pimpinan Kim, meskipun Pan Ho menganggap itu hanya omong kosong. Namun, jaksa Kang menyatakan bahwa mereka memiliki bukti kuat bahwa anak Pan Ho terlibat dalam kejadian tersebut. Setelah mendengar hal itu, Pan Ho segera pergi setelah mengambil bukti kejahatan pimpinan Kim. Dengan harapan besar, Pan Ho segera berangkat untuk menyerahkan bukti itu kepada seseorang yang mengaku sebagai staf kepresidenan. Awalnya, Pan Ho ragu, tetapi karena waktu mendesak, ia akhirnya menyerahkan bukti tersebut. Moon Suk kemudian memeriksa bukti kejahatan pimpinan Kim. Namun ia meminta Pan Ho untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Moon Suk ingin menyeret seluruh keluarga pimpinan Kim, terutama dalam kasus kebakaran di rumah Sangte beberapa waktu lalu, di mana istri pimpinan Kim terlibat sebagai pelakunya. Ia meminta Pan Ho mengumpulkan semua bukti terkait kasus tersebut, dan berjanji akan memastikan Pan Ho mendapatkan jabatan yang diinginkan. Pan Ho kemudian menghubungi Myon dan meminta bukti kejahatan istri pimpinan Kim, yang disetujui oleh Myon. Mereka bertemu di tepi sungai, dan Myon menyerahkan semua bukti tersebut. Setelah Pan Ho pergi menggunakan taksi, beberapa mobil datang mengepung Myon, mengindikasikan bahwa Myon akan menghadapi masalah besar. Sementara itu, dalam perjalanan, taksi yang ditumpangi Pan Ho dihadang oleh beberapa mobil yang dikendarai anak buah pimpinan Kim. Pan Ho diseret keluar dari mobil, dan di hadapannya muncul pimpinan Kim. Ternyata, pimpinan Kim telah mengetahui semua rencana Pan Ho. Ia tahu bahwa Pan Ho telah berkomunikasi dengan staf kepresidenan dan berencana mengkhianatinya demi mendapatkan jabatan di istana kepresidenan. Dengan tenang, pimpinan Kim mengambil semua bukti dan berkas yang dipegang Pan Ho. Kini, Pan Ho tidak berdaya. Ia berlutut dan memohon, mengaku bahwa ia akan menanggung semua kesalahan. Sebenarnya, sejak awal Hoyong sudah bersedia menyerahkan diri ke polisi. Namun, saat ia mengetahui bahwa yang ditabraknya adalah anak pimpinan Kim, Hoyong menjadi takut. Pan Ho dengan air mata memohon agar Hoyong tidak disakiti. Namun, pimpinan Kim mengacuhkan permohonannya. Ia pergi meninggalkan Pan Ho yang masih berlutut di tengah jalan, tanpa kepastian apa yang akan terjadi pada Hoyong. Kini, situasi semakin buruk bagi Pan Ho. Rencananya berantakan, bukti-bukti hilang, dan ancaman terhadap keluarganya semakin nyata. Keadaan semakin tegang ketika pagi hari tiba, persidangan Sang Hyuk pun berlangsung. Saat Pan Ho memimpin sidang, nasib tragis menimpa Myon di luar ruang pengadilan. Myon dieksekusi dengan kejam, dimasukkan ke dalam tong yang diisi semen hingga ia tidak bisa bergerak, lalu perlahan dibunuh oleh orang-orang suruhan pimpinan Kim. Tak jauh dari sana, sebuah mobil milik Cherim ditemukan tercebur ke laut. Ternyata, perintah untuk membunuh Cherim datang dari Pan Ho sendiri, yang bersekongkol dengan asisten pimpinan Kim. Di dalam ruang sidang, suasana menjadi mencekam saat jaksa Kang dan pengacara Sang Hyuk memberikan pernyataan terakhir mereka sebelum Pan Ho membacakan putusan. Pada klimaks yang menentukan, Pan Ho akhirnya memutuskan bahwa Sang Hyuk tidak bersalah karena kurangnya bukti yang kuat dan lemahnya kesaksian, sehingga membebaskan Sang Hyuk dari segala tuntutan. Keputusan ini membuat marah Hoyong, yang diam-diam menyaksikan jalannya persidangan dari kejauhan. Dendam Hoyong terhadap keluarga pimpinan Kim, terutama Sang Hyuk, semakin membara. Setelah persidangan, jaksa Kang mendatangi Pan Ho dan memberitahunya bahwa detektif Cherim ditemukan tewas. Namun, Pan Ho hanya diam, sementara jaksa Kang tampak sangat sedih dan marah. Setelah Pan Ho kembali ke ruangannya, ia menangis dan tampak menyesali tindakannya terhadap Cherim. Di saat yang sama, Hoyong dihampiri oleh seorang pria misterius yang memberinya sebuah kantong kecil. Di dalamnya terdapat pistol, memberikan Hoyong kesempatan untuk melaksanakan dendamnya. Sementara itu, Eun, putri pimpinan Kim, menelepon Hoyong dan mengajaknya makan malam di rumahnya untuk merayakan kebebasan kakaknya, Sang Hyuk. Sementara itu, pimpinan Kim menerima video eksekusi Myon. Dalam video tersebut, Myon memperingatkan bahwa tabrak lari yang menewaskan anak pimpinan Kim adalah pembunuhan yang direncanakan, dan pelakunya tidak akan berhenti sampai dendamnya terbalaskan. Pimpinan Kim menjadi cemas.
Dan ketika asistennya melaporkan bahwa Hoyong telah memata-matai keluarganya selama berbulan-bulan bersama seorang pria bernama Tirap dan pacarnya, kekhawatiran pimpinan Kim semakin kuat. Ia yakin bahwa Hoyong berencana membunuh keluarganya. Ketika Hoyong tiba bersama Eun di rumah pimpinan Kim mengamati kedatangan mereka dari kejauhan. Ia kemudian menelepon Pan-ho, memberitahukan bahwa ia telah mengetahui bahwa Hoyong ternyata telah merencanakan pembunuhan terhadap anaknya sejak awal. Kini, Hoyong sedang bersama putrinya, dan pimpinan Kim bertanya kepada Pan-ho apa sebenarnya motif Hoyong mendekati Eun. Mendengar hal itu, Pan-ho memohon kepada pimpinan Kim agar tidak melakukan apapun kepada Hoyong, karena ia masih muda, dan Pan-ho bersedia menanggung semua kesalahan anaknya. Di rumah pimpinan Kim, makan malam berlangsung. Hoyong datang dengan pistol yang ia sembunyikan di pinggangnya. Sang-yuk, yang baru pertama kali bertemu Hoyong, tidak mengenali ancaman yang tersembunyi, menganggapnya sebagai pemuda biasa. Namun, amarah Hoyong terus memuncak, terutama setelah melihat Sang-yuk, orang yang ia benci, duduk di hadapannya. Orang yang ia anggap telah menghancurkan hidup ibunya kini berada dalam jangkauannya. Saat Hoyong pergi ke kamar mandi, ia bersiap melakukan tindakan nekat. Pistol tetap tersembunyi di pinggangnya, siap untuk digunakan kapan saja. Ketika ia kembali ke meja makan, situasi semakin mencekam saat pimpinan Kim menanyakan sebesar apa cintanya Hoyong kepada putrinya, Eun. Di sisi lain, istri pimpinan Kim menerima telepon dari Jak Sakang, yang mengungkapkan bahwa kematian anak kedua mereka bukanlah kecelakaan, melainkan pembunuhan berencana yang sudah direncanakan berbulan-bulan. Pelakunya adalah Hoyong, pemuda yang saat ini sedang duduk di meja yang sama dengannya. Syok dan marah, istri pimpinan Kim menyadari bahwa orang yang bertanggung jawab atas kematian anaknya kini ada di rumah mereka. Di sisi lain, Hoyong duduk di meja makan, berusaha menahan emosinya yang membuncah. Tidak ada yang tahu bahwa pertemuan yang tampaknya biasa ini akan segera berubah menjadi tragedi yang tak terhindarkan. Di ruang makan, suasana semakin tegang saat Sang-yuk mencoba berbicara dengan Hoyong. Ia bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya, namun pertanyaan ini justru memicu kemarahan mendalam dalam diri Hoyong. Ia mengingat kembali peristiwa tragis 2 tahun lalu, ketika Sang-yuk terlibat dalam kasus pemerkosaan ibunya. Hoyong marah. Bagaimana bisa Sang-yuk tidak ingat kejadian yang membuat ibunya menderita hingga meninggal? Eun terkejut mendengar pengakuan Hoyong, sementara pimpinan Kim meminta Hoyong untuk berhenti membicarakan hal tersebut. Namun, Hoyong menolak, mengatakan bahwa mereka tidak peduli dengan emosi yang telah ia pendam selama ini dan penderitaan yang harus ia lalui. Eun mulai ketakutan dan memohon kepada Hoyong untuk menghentikan tindakan ini. Pimpinan Kim kemudian meminta Hoyong untuk meninggalkan rumahnya dan memperingatkan bahwa mulai sekarang, ia tidak boleh menemui Eun lagi. Sementara itu, Sang-yuk masih berpura-pura tidak mengenal ibu Hoyong dan terus mengelak dari tuduhan tersebut. Emosi Hoyong memuncak, dan ia mengeluarkan pistol dari pinggangnya, lalu mengarahkannya pada Sang-yuk. Hoyong sangat marah dan merasa hidupnya tak lagi memiliki tujuan selain membalaskan dendam. Eun, yang menyaksikan situasi ini, terkejut dan mencoba menenangkan Hoyong. Dalam upayanya menghentikan kekacauan, Eun bahkan mengarahkan pistol tersebut ke dirinya sendiri. Sementara itu, Pan-ho baru tiba di tempat kejadian dan berusaha masuk ke dalam rumah ketika tiba-tiba terdengar suara tembakan. Sang-yuk tertembak di bahu, namun di saat yang sama, Hoyong juga tertembak di perut oleh istri pimpinan Kim yang muncul dari belakang. Meskipun Hoyong berusaha menembak lagi, ia ditembak bertubi-tubi hingga jatuh tersungkur di lantai. Asisten pimpinan Kim segera mengambil pistol dari tangan istri pimpinan Kim setelah melihat situasi tersebut. Dengan tangan yang gemetar, Eun mendekati Hoyong yang terbaring lemah. Hoyong meminta maaf kepada Eun sebelum ia akhirnya meninggal. Eun kemudian dibawa pergi oleh pimpinan Kim. Tak lama kemudian, Pan-ho muncul dan melihat anaknya tergeletak tak bernyawa di lantai. Rasa syok dan ketidakberdayaan terpancar dari wajahnya, ia tidak tahu harus berbuat apa ketika melihat anaknya terbaring tak berdaya. Tidak lama kemudian, polisi tiba di lokasi untuk mengamankan situasi. Selama interogasi, asisten pimpinan Kim berusaha menyalahkan Hoyong yang telah menodongkan senjatanya kepada keluarga pimpinan Kim, bahkan menuduh penjual senjata karena telah menjualnya kepada anak di bawah umur.
Namun, polisi segera menerima laporan dari tim forensik bahwa sidik jari di senjata tersebut hanya milik asisten pimpinan Kim. Beberapa waktu kemudian, pemakaman Hoyong diadakan. Pan-ho duduk terdiam, diliputi rasa sedih yang mendalam. Jaksa Kang mendekatinya untuk membahas asal senjata yang didapatkan oleh Hoyong, namun Pan-ho enggan membicarakannya lagi. Baginya, fokus utamanya dulu hanya melindungi anaknya, dan sekarang setelah anaknya tiada, ia merasa telah melakukan banyak kesalahan. Saat abu kremasi Hoyong ditebar ke laut, Eun datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Ia, yang terjebak dalam tragedi ini, merasakan dampak berat dari semua kejadian tersebut. Suatu malam, ketika kedua orang tua Eun mengira dia sudah tidur, Eun bangun dan mengambil semua obat tidurnya, mengonsumsinya sekaligus. Pimpinan Kim terkejut mendengar suara keras dari kamar anaknya, dan saat ia masuk, ia menemukan Eun tak sadarkan diri. Eun segera dilarikan ke rumah sakit dan didiagnosis mengalami overdosis obat, yang mengakibatkan kerusakan otak dan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Di tempat lain, Pan-ho menjalani pemeriksaan oleh Jaksa Kang. Kali ini, Pan-ho menceritakan seluruh kejadian tanpa menutupi apapun dan menyatakan kesiapannya untuk menerima hukuman apapun. Namun, Jaksa Kang menyatakan bahwa hukuman harus dijalani secara berurutan, dimulai dari kesalahan yang dilakukan oleh pimpinan Kim. Ia meminta Pan-ho untuk menyimpan rasa bersalahnya dulu sampai pimpinan Kim berhasil ditangkap. Sementara itu, Sang-hyuk berada di bandara, bersiap untuk pergi ke luar negeri. Di sana, ia bertemu dengan Jaksa Kang. Sebelum berpisah, Jaksa Kang berjanji bahwa mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti, termasuk dengan pimpinan Kim dan perusahaan Wan, untuk menuntaskan semua yang telah terjadi. Hari-hari berlalu, dan dalam kesedihan yang mendalam, pimpinan Kim duduk sendirian di tepi pantai, merenung. Saat itu, Pan-ho mendekatinya untuk berbincang. Mereka membahas Eun, satu-satunya orang yang tidak bersalah dalam seluruh tragedi ini, namun hidupnya harus menderita karena pertikaian mereka. Pimpinan Kim bertanya kepada Pan-ho apakah ia masih berniat membalas dendam kepadanya. Dengan tegas, Pan-ho menjawab bahwa ia tidak akan melakukannya. "Cukup sudah," katanya, aku sangat lelah. Yang kita butuhkan sekarang adalah bertobat atas semua yang telah kita lakukan. Dengan perasaan campur aduk, pimpinan Kim mengakui kesombongannya. Ia telah berulang kali merenungkan apa yang salah dalam hidupnya, dan kini ia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari jalan yang harus mereka tempuh untuk bertobat dari perbuatan jahat mereka. Pimpinan Kim kemudian berdiri dan pergi, meninggalkan Pan-ho dengan semua kenangan pahit yang masih membekas. Akhirnya, drama ini harus berakhir. Membawa pesan penting bahwa dendam tidak akan pernah berakhir jika terus dibiarkan menyala. Dendam hanya bisa berhenti ketika seseorang memilih untuk bertobat dan mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa kedamaian sejati hanya dapat dicapai dengan memaafkan dan melangkah maju.